Nah, itulah gunanya. Supaya Anda nggak tahu kenapa sama Saifuddin sama Yosua Tewu saya diam, tidak saya balas. Ya toh? Luar Kalau biasa. lawyer memang harus kita kejar, nggak bener kok lawyernya devils kok, ya kan? Ini ngancam-ngancam lagi ya Pak ya? Ngancam-ngancam lagi. Semua orang yang suka ngancam itu datangnya dari iblis. Iya, ancam-ancaman begitu. Nah, itu saya nggak suka tuh ancam-ancaman begitu tuh. Itu sudah jelas nggak dari Tuhan. Temanya, Ntar masuk sini katanya kan, oh oh yang masuk iya, pokoknya dilaporin. semua yang ada di Zoom saya mau dilaporin. Tapi kan kemarin si siapa kamu hari ini bilang saya akan minta minta tolong sama jenderal yang pernah dinas di Belanda. Hmm, Mm-mm. itu dia tuh ya Pak ya. Tapi ya gitulah ya, kita tetap doakan dan kasihi ya semua orang ya. Ya, Tapi kebetulan gini Pak, yang saya mau tanya dan sampaikan berikut ini ya agak-agak nyambung sih sama yang disampaikan Pak Kuryake barusan sih ya Pak ya. mm-mm. Tapi kalau saya lihat ya dari gubrak-gubrak Pak Muhammad KC hampir 2 bulan ini, ya memang Mm-mm. benar banyak sekali yang kita jadi renungan. Sebenarnya Mm-mm. visi dan misi utama kita itu kan untuk mencegah ideologi khilafah kan ya. Dan semakin Mm-mm. dekat ke 2024 ini makin genting. Tapi Mm-mm. selalu pas kita menuju ke situ, selalu ada aja penghalangnya, kalau lebih tepatnya ada intermezzo-intermezzo yang tragis gitu ya. Kayak Mm-mm. misalnya gini ya, pas kita semua kelihatannya mau bersatu sebagai satu unit yang solid, Mm-mm. selalu aja ada episode-episode dalam tanda kutip Kristen versus Kristen. Contohnya dulu ya, pertama kan yang pas kubrak-kubrak Oneness versus Trinitas versus Unitarian, Susutarian, dan lain-lain. Terus habis itu kelihatannya udah selesai, terus satu unit lagi, solid lagi kita semua kan, pas kita Mm-mm. suarakan Israel versus Hamas, terus Mm-mm. bahas Taliban, bahas Ya. dan lain-lain. Terus di awal-awal kasus Pak Kaki juga, tapi sekarang ada lagi nih Pak, kasus gubrak-gubrak yang tadi Pak Kuryate bilang ya, ada gesekan-gesekan Kristen versus Kristen lagi. Sebenarnya kenapa ya selalu begini ya Pak ya? Apakah sampai khilafah itu di depan mata, sampai dinginnya besi moncong AK-47 khilafah sudah nempel di leher, baru pada sadar, apa terus gontok-gontokan terus, apa gimana gitu? Dan apakah ada dasar Alkitabnya juga mengenai fenomena yang begini-begini ini? Ya mungkin itu aja Pak, Mm-mm. pertanyaan saya hari Betul. ini. Terima kasih atas kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau dalam hal Trinity, kalau semua yang dikatakan oleh lawyer tidak ada buktinya satupun. Yang saya ngomong semua ada buktinya. Nah, jadi yang gesekan siapa? Nggak ada. Kalau lawyer memang kita kejar, bukan gesekan namanya. Kita memang kejar dia karena dia nggak benar. Kita bongkar. Jangankan orang Islam, orang Kristen aja kalau kalau memang dia bikin nggak benar, ya kita mesti omongin, mesti kita kasih tahu. Apakah lawyer ini Kristen beneran? Belum tentu. Belum tentu orang boleh ngaku-ngaku Kristen, orang boleh ngaku-ngaku hamba Tuhan. Tapi kan dari kelakuannya kita tahu ini hamba Tuhan apa hamba uang. Uang. Martin sama si siapa itu Kamarudin. Nah itu harus kita jelaskan dengan jelas. Pak lagi ibadah kok kita mau, oh ya justru ini kita mengatakan kebenaran. Nah itulah gunanya. Supaya Anda nggak tahu kenapa sama Saifuddin sama Yosua Tewu saya diam. Tidak saya balas. Ya toh? Luar Kalau biasa. lawyer memang harus kita kejar. Nggak bener kok lawyernya devils kok. Ya kan? Ini ngancam-ngancam lagi ya Pak ya? Ngancam-ngancam lagi. Semua orang yang suka ngancam itu datangnya dari iblis. Bang Bro Susu Kuda diancam juga ya? Diancam, diancam. Susu kuda diancam. Gitu. Saya lihat kemarin saya mampir mau masuk tapi kan karena saya ada tamu kan. Terus saya sambil sambil baca, "Wih, ngeri amat." Ngeri-ngeri sedap. Iya, ancaman-ancaman begitu. Nah, itu saya nggak suka tuh ancaman-ancaman begitu tuh. Itu sudah jelas nggak dari Tuhan. Itu udah di screenshot semua sih. Ya, terus dia kan kemarin bilang, oh ya pengumuman hari Kamis kita ini ya ada kuliah intelijen dengan Pak Jenderal Ponto. Temanya, Ntar masuk sini katanya kan, oh oh yang masuk iya, pokoknya dilaporin. semua yang ada di Zoom saya mau dilaporin. Tapi kan kemarin si siapa kamu hari ini bilang saya akan minta minta tolong sama jenderal yang pernah dinas di Belanda. Satu-satunya jenderal dinas di Belanda ya Pak Ponto itu suruh nyari saya. Ya udah nggak usah jauh-jauh Pak Ponto kita masuk sini lagi Pak. Saya bilang jenderalnya dibilang nggak usah jauh-jauh. Orang jenderal yang pernah dinas di Belanda itu nanti juga kalau ke sini nginepnya di rumah saya kok. Aduh, nah itu ancaman-ancaman backing-backingan. Dia bilang, kamu tahu siapa saya? Emang kamu siapa? Nah itu orang nggak tahu, nggak sadar siapa dirinya itu loh. Kamu tahu siapa saya? Lah kamu siapa?
Kamu bilang siapa? Kamu tahu siapa saya? Lah Bapak sendiri aja nggak tahu siapa Bapak, gimana saya mau tahu siapa Bapak? Kok kamu tanya saya sama saya siapa diri kamu? Kan repot. Jangan tanya sama orang siapa dirimu. Lalu saya tanya sama Pak Raja Uti, kurang ajar. Kamu tahu siapa saya? Pak Raja Uti bilang, Bapak emang siapa? Bingung. Ya Bapak siapa? Kamu nggak tahu siapa saya? Emang nggak tahu lah, Bapak tahu nggak siapa Bapak? Bingung memang orang itu ya. Nah, itu Itulah gini, Pastor. Tahu saya sih, mengancam, intimidasi, dan menteror itu bukan cara orang Kristen. Tahu saya, Pak. itu teror. Yang Pak Jenda bilang, itu teroris. Itulah iblis. Itulah pekerjaan iblis. Makanya hati-hati kalau Anda ribut sama orang. Jangan menteror. Makanya itu tadi ya, terutama kalau sesama kita sendiri, anak-anak Tuhan. Ya, kita tahu ini orang jelas, kayak Yosua Tewu, Saifuddin kan orang jelas. Mungkin mereka berubah, tapi sebelum Anda yakin mereka berubah. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 9 memang mengatakan, orang kalau sudah meninggalkan Tuhan, kita jangan ngasih salam lagi. Kalau dia sudah jadi mu'alaf gitu ya, hati-hati. Dia ngajak-ngajak kita, deket-deket kita harus tolak. Jangan terima salamnya. Tetapi kan mereka nggak jadi mu'alaf, mereka masih anak Tuhan. Tetapi mereka jadi munafik, ya kita nggak usah deket-deket. Tetapi apakah benar? Kita belum dapat klarifikasi kok. Jadi apa? Diam. Tunggu mereka. Kalau sudah bisa dihubungin, baru kita ngomong. Sekarang kan masih belum bisa dihubungin, karena mereka masih panas. Karena ada yang manas-manasin. Dan kita nggak tahu apa sebabnya. Ya udah diam. Belajar diam. Nanti Anda akan diberkati. Wah tapi kan hancur Pak kita ini. Ya nyatanya viewer saya selalu lebih banyak dari mereka kok. Saya rugi apa coba? Makin mereka jelek-jelekin saya, makin kita makin tenar. Terus orang-orang Islam kan ikut-ikutan mentenarkan kita. Ya kan? Berusaha ngadu domba kan? Orang kan seneng kan? Akhirnya kegubrak di sini, masuk semua di sini. Mendengarkan sabda Nabi, sabda Palon Nabi ke-26. Akhirnya kan viewer kita tambah banyak. Gitu ya. Ini jangan takut. Nggak apa-apa. Yang tadi Pak Paul bilang beli susu, kalau mau beli susu di channel Susu Kuda tuh banyak susunya tuh. Nah, itu harusnya Tuhan Pak Yesus Saifuddin tolong. masuk ke channelnya Susu Kuda tuh. Nanti mau dikasih susu tuh nanti. Tuhan Yesus tolong. Oke nih, Pak Julius Matasak. Oke, lanjut. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami. Semoga komentar Anda bisa bermanfaat bagi generasi penerus bangsa ini. Terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Masterway berikutnya.